Kembali lagi dengan saya Siti Nurannisa dari kelas 21F jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi pengantar bisnis yang berjudul tentang MPO atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen produksi dan operasi. Yang pertama, manajemen, yaitu optimasi sumber daya dan bagaimana sumber daya itu dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat yang kita kenal dengan konsep efektif, efisien, dan produktif. Yang kedua, ada produksi, menunjukkan arti bahwa kita ingin membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, ada operasi. Berbicara tentang operasi, maka kita berbicara ada operasi. Berbicara tentang operasi, maka kita berbicara mengenai pentingnya mekanisme. Mekanisme ini bisa secara konvensional dan modern yang seiring kita sebut dengan metode. Dalam metode ini ada proses, yang pertama ada proses kontinu, yang kedua ada proses batch atau intermittent, yang ketiga ada proses special project. Dengan kata lain, mempelajari MPO atau manajemen ini penting sekali untuk kita memahami adanya konsep dari hulu sampai hilir dalam bahasa praktisnya, yaitu 5W plus 1H. Dengan kata lain, manajemen produksi dan operasi adalah satu konsep yang utuh. Di sana terdapat fungsi yang terlihat seperti: pertama ada fungsi sumber daya manusia, yang kedua ada fungsi teknologi, yang ketiga ada fungsi keuangan, yang keempat ada fungsi. Ini menghubungkan antar konsep teknologi, konsep bisnis, dan konsep manajemen atau ekonomi, sehingga MPO ini merupakan interaksi dari ketiganya. Nah, dalam hal ini MPO bermanfaat untuk pengembangan industrialisasi atau hilirisasi. Selanjutnya ada esensi MPO, transformasi atau perubahan input menjadi output yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada alasan pentingnya mempelajari MPO. 1. Simpul kolaborasi manajemen fungsional lainnya seperti pemasaran, keuangan, dan SDM sebagai contoh manajemen atau manajer produksi bekerja sama dengan manajer pemasaran. Untuk yang pertama ada merancang desain produk, yang kedua ada ketiga, menentukan tingkat persediaan yang optimal. Lalu manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan. Untuk yang pertama ada merencanakan kebutuhan anggaran, yang kedua menentukan biaya produksi, yang ketiga ada merencanakan investasi. Manajer produksi bekerja sama dengan manajer SDM untuk memberi masukan tentang uraian dan kualifikasi pekerja untuk rekrutmen karyawan. Alasan mempelajari MPO yang selanjutnya yaitu mayoritas biaya perusahaan menjadi tanggung jawab manajer untuk manajer produksi dan operasi. Mayoritas aset perusahaan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Lebih lanjut atau lebih dari separuh rangkaian kegiatan ini, aktivitas primer sebuah perusahaan atau organisasi mulai dari pembelian bahan baku, bahkan produksi hingga distribusi menjadi kewenangan dan tanggung jawab manajemen produksi dan operasi. Kepuasan pelanggan sebagai tujuan puncak sebuah organisasi berakar atau bersumber dari quality, delivery, dan sustainability. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.